Halo Sobat Park, ketemu lagi sama gue Patriot Ulul. Kali ini gue mau review satu film komedi mata-mata berjudul Argyle, karya dari Matthew Vaughn yang juga merupakan sutradara dari trilogi Kingsman. Dan gue sebenarnya udah expect dari awal kayaknya ini film bakalan jadi film yang colorful sih. Dan film ini dibintangi oleh Bryce Dallas Howard yang terakhir main di Jurassic World Dominion. Terus ada Sam Rockwell yaitu mentornya Jojo Rabbit. Terus ada Samuel L. Jackson, John Cena, Henry Cavill, dan terakhir ada debut dari Dua Lipa. Film ini menceritakan seorang penulis novel bernama Ellie Conway yang menulis sebuah novel berjudul Argyle dan memfantasikan karakter mata-mata ini pada Henry Cavill. Dia itu punya satu kucing bernama Alfie, yang Alfie ini, nama kucingnya ini akan mereveal satu karakter utama juga di pertengahan film. Petualangan Ellie ini mulai ketika Ellie ini melakukan perjalanan dengan kereta dan dia ketemu satu penumpang yang kayak hippie bernama Aiden. Dan pada akhirnya Aiden tuh nge-reveal siapa dia. Dan disitulah petualangan film ini dimulai saat ternyata di kereta itu banyak banget agent dari sebuah organisasi bernama The Division yang sebenarnya lagi mengincar mereka berdua ini. Pengenalan karakter Ellie di awal cerita ini menurut gue agak deceitful ya, karena gue dari awal emang percaya kayaknya dia cuma seorang penulis. Gue pun sebenarnya di part ini tuh sebenarnya agak-agak meragukan, agak-agak doubtful kalau ini beneran ceritanya bakal seperti ini. Kok tiba-tiba banyak agent secara random tuh ngincer novelis ini. Gue sebenarnya suka approach-nya dari Matthew Vaughn ya, dimana menurut gue di sini lebih natural daripada The Kingsman Trilogy ya. Dalam arti di paruh pertama lu nonton film ini, lu akan percaya kalau Ellie itu cuma seorang penulis ya, seorang novelis, dan lu akan meragukan motif dari Aiden ini, dimana Aiden ini sebenarnya sedang mencari seorang hacker atau peretas ya bernama Bakunin dengan menggunakan imajinasi dari Ellie ini, kayak menulis, coba dong ceritain lagi kayak gimana bab selanjutnya, dan lu akan merasa aneh banget kenapa si Aiden ini harus minta ke seorang novelis untuk mencari tahu hacker yang dimana hacker ini berada gitu. Dan jujur gue pribadi pun tuh merasa absurd aja sih, maksudnya apa gitu loh tiba-tiba minta nyulik seorang novelis, terus dia minta petunjuk peretas ini ke novelis ini gitu. Dan turning point-nya itu sebenarnya ketika Ellie ini menghubungi orang tuanya dan ketemu orang tuanya, dimana gue akhirnya mulai meragukan nih, Ellie ini benar penulis apa dia punya masa lalu gitu. Sebenarnya yang driving dari story ini ya cuma dua orang ini, yaitu Ellie dan Aiden. Cuma ada beberapa karakter lain yang sebenarnya nggak kalah menarik sih. Contohnya kayak Henry Cavill. Henry Cavill ya, walaupun cuma karakter cameo bisa dibilang lah, supporting karakter, tapi gue senang aja sih lihat aksinya yang nyeleneh. Dan dandanan rambut Henry Cavill di sini tuh mirip banget kayak Elvis sih. Dan sebenarnya gaya-gayanya itu mirip kalau lu pernah nonton The Man from U.N.C.L.E. ya kayak gitu sih. Tapi di sini dia lebih menghibur sih. Tapi sebenarnya yang gue sayangkan adalah walaupun di sini Henry Cavill porsinya lumayan banyak ya, tapi John Cena sama Dua Lipa ini kayak nggak lebih dari sekedar fan service aja sih. Ya muncul ada oke, tapi Dua Lipa dan John Cena ini porsinya di sini dikit banget sih. Dan ini spoiler alert, Argyle ini sebenarnya punya hubungan yang akan nge-reveal masa lalu dari Ellie ini. Salah dua terbaik yang menurut gue ada di sini adalah ketika Ellie ini ada di ruang senjata terus disusul sama Aiden. Dan sebelumnya Aiden ini diinterogasi sama di Division dan Ellie tuh nembak Aiden ya. Dan plot twist Aiden ini sebenarnya nggak murahan ya menurut gue ya. Nggak kayak yang Aiden pakai rompi anti peluru atau pistol yang ditembakkan Ellie ini ternyata punya peluru kosong. Yang lebih baik plot twistnya lo lihat sendiri deh. Jadi adegan tembak-menembak di luar ruang senjata ini menurut gue ini sangat-sangat cheerful, sangat fun. Udah kayak Depa Valley ya, banyak warna. Dan Aiden sama Ellie ketika menari ini mengingatkan gue kayak di film La La Land. Dan itu adalah 10 menit yang akan lu nikmatin di film tersebut. Dan gue pun sendiri nonton lagi itu tetap nggak akan bosen sih. Dan kesenangan belum berakhir di situ ya, yaitu ketika Ellie di ruang bahan bakar dan dikepung oleh pasukan The Division. Dia itu pakai dua pisaunya untuk jadi sol sepatu ice skating dan dia ngelawan semua pasukan The Division, dan di situ itu dia badass banget. Menurut gue pribadi sih Argyle ini seperti antitesis dari Kingsman ya, trilogi Kingsman, dimana Matthew Vaughn ini kayak pengen ngomong kalau mata-mata itu nggak selalu loh pakai jas terus sepatu necis. Mereka itu bisa aja dandan kayak hippie, dandan kayak orang biasa sih di sini. Walaupun gue pernah nonton film trilogi Kingsman ya, dan gue tahu markasnya itu ya di toko jahit, tapi markas CIA dan Division di sini tuh mind blowing banget lah, unexpected lah kalau gue bilang.
Dan terakhir di akhir cerita ini Ellie tetap nulis ya, dan pas ada konferensi pers kayak gitulah, ada satu cameo yang menurut gue ini lumayan menghibur lah, dan itu fanservice banget sih. Oke, mungkin dari gue segitu aja. Untuk skor gue kasih 7,5/10, selayaknya filmnya Matthew Vaughn. Lu cukup dateng dan terhibur aja, udah lu datang buat terhibur, nggak ada ekspektasi lain, karena itu yang bakalan lu dapetin gitu loh. Film ini nggak menawarkan lebih dari sekedar aksi-aksi yang menghibur. Kalau gua ada salah silahkan koreksi, kalau lu mau diskusi silahkan diskusi di kolom komentar. Kita ketemu di next movie review. Bye bye sobat Park.